juga tidak tahu bahwa air ketuban aku sisa berapa ya. Dan ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yasin Memel Channel. Hari ini aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman melahirkan aku, alhamdulillah secara normal. Tepat di hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 2:10 WITA. Aku mau berbagi tips supaya menghilangkan rasa sakit dan minim trauma. Jadi buat para bunda jangan lupa ya, subscribe dulu channel aku dan like videonya. Caranya itu yang pertama, kita sebelum melahirkan harus konsultasi dulu ke tempat biasanya kita periksa seperti bidan atau dokter. Nah, di sana kita mencari tahu tentang posisi janin kita atau posisi bayi kita yang berada dalam kandungan. Di sana kita bisa bertanya-tanya seputar kehamilan kita. Nah, apabila kehamilan kita itu dinyatakan oleh bidan atau dokter dapat melahirkan secara normal, maka kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa melahirkan secara normal. Saran dari aku, sebelum melahirkan atau memasuki minggu ke-36, perbanyak jalan kaki di pagi hari. Terus perbanyak minum air putih, kemudian makan makanan yang bergizi seperti makan sayur supaya tubuh kita menjadi lebih kuat dan bertenaga. Kemudian diperlama posisi sujud kita di saat kita sholat, karena itu dapat memperlancar untuk melahirkan secara normal. Kita juga olahraga yang teratur. Kemarin itu aku menggunakan gym ball sebagai cara untuk melatih otot-otot kita dalam melahirkan. Dan yang paling penting itu adalah teknik pernapasan. Aku sering mengkonsumsi kurma. Nah, makan kurma itu bagus banget buat kesehatan kita. Terus buat kesehatan bayi kita. Kemudian aku juga suka mengkonsumsi air kelapa muda. Karena menurut aku itu juga bagus buat bayi kita dan diri kita. Setelah itu, aku juga suka minum susu. Jadi, setelah kita banyak minum dan makan yang sehat-sehat, maka tubuh kita menjadi lebih bertenaga. Aku mau cerita tentang pengalaman melahirkan aku. Tepat di tanggal 10 Oktober, aku mulai merasakan rasa sakit seperti rasa sakit menstruasi di perut aku. Terus juga ada keluar tanda plek seperti darah itu sedikit. Kemudian aku langsung cek ke rumah sakit. Di sana tempat aku biasanya konsultasi juga, dan di sana juga aku tempat melahirkan. Kemudian kata dokternya, aku dirawat di sana dan ternyata aku masih pembukaan 1. Jujur, sebenarnya aku tidak merasakan rasa sakit, hanya rasa sakit seperti menstruasi, dan itu masih bisa ditahan. Kemudian aku juga bisa jalan-jalan kaki dan segala macam. Aku juga bisa beraktivitas. Tepat di hari Ahad tanggal 11 Oktober, aku sudah mulai merasakan rasa seperti kontraksi, dan itu juga mempunyai jeda, ada frekuensinya. Setiap beberapa menit sekali itu udah ada rasa sakit di perut aku. Nah, kemudian aku memperbanyak minum air putih, dan juga aku sering banget jalan kaki di sekitar kamar rawat inap aku. Jadi aku juga sering banget turun naik tangga, serta aku memperbanyak posisi sujud. Karena aku juga sering bolak-balik WC, setiap aku keluar dari WC aku selalu minum, dan setelah itu aku bolak-balik WC. Ternyata jadi tepat pada pukul 8 malam aku baru dicek, ternyata pembukaan aku udah naik pembukaan 4. Kemudian aku dikasih saran buat miring ke kiri terus, karena tidur posisi miring kiri itu ternyata memperlancar melahirkan secara normal. Kemudian jalan kaki dan jangan lupa jongkok. Kemudian aku juga tidak lupa untuk selalu berdoa. Tepat di pukul 10 malam aku sudah mulai merasakan rasa sakit, dan aku sempat bolak-balik ke toilet. Ternyata aku di sana
BAB. Kemudian setelah aku selesai BAB, aku merasakan rasa sakit lagi seperti mau BAB lagi. Lalu aku pun langsung tanya ke dokternya, dan ternyata kata dokternya aku sudah pembukaan 8. Nah, kemudian aku langsung dipindahkan ke ruang bersalin. Setelah itu di ruang bersalin aku pun bersiap untuk melahirkan. Dan untuk para bunda, jadi kita harus mempersiapkan teknik pernapasan. Karena aku juga baru belajar dan baru pertama kali melahirkan, di sana aku membagi tips dan membagikan pengalaman aku bahwa ternyata pernapasan itu yang paling penting dalam melahirkan. Dalam beberapa menit kemudian, alhamdulillah aku melahirkan tepat pukul 2:10 WITA, dan alhamdulillah lahirlah putri pertama aku, yaitu Hopipah Naura Humaira dengan berat 2,9 kg dengan panjang 49 cm. Buat para calon bunda dan para bunda, tetap semangat ya untuk melahirkan secara normal, tanpa sakit dan tanpa minim trauma. Kemudian aku juga tidak merasakan induksi secara buatan karena aku berusaha dengan menunggu beberapa jam sampai 22 jam dari pembukaan pertama hingga pembukaan 5. Nah, itu prosesnya lama sekali dan tanpa induksi. Jadi aku jujur merasakan proses melahirkan yang nyaman dan mudah dengan berkat bantuan dan doa dari orang tua, support dari suami. Itu yang membuat semuanya bisa menghasilkan jalan yang lebih mudah. Oke, terima kasih ya buat yang sudah nonton video aku. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe channel aku. Terima kasih ya untuk bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.